Selamat malam, selamat datang di kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP. Malam ini atau kali ini kita ada di session ke-12 dari total session ke-13 session yang kita ada di kelas kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai procurement. Bab ke-12 dari PMBOK adalah bab tentang procurement knowledge area, dan oleh karena itu juga session 12 kita kali ini kita akan membahas mengenai procurement. Oke, kita mulai. Seperti biasa, malam ini atau session ini kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, yakni Akbar Azhar. Agendanya kita akan mulai dengan key concept dan juga trend dan impact dari project procurement management. Lalu akan dilanjutkan dengan proses-proses yang ada di dalam project procurement management. Oke, procurement. Jadi pada tentunya kalau procurement itu kan definisinya sendiri adalah formal proses untuk untuk memperoleh goods dan service, barang ataupun jasa dari pihak yang lain. Oke, nah di dalam konteks project management tentunya bukan tugasnya project manager untuk langsung biasanya bukan tugasnya project manager untuk melakukan pembelian. Biasanya dalam satu organisasi sudah ada pihak yang spesifik mengelola proses procurement atau pembelian atau purchasing di dalam organisasi kita. Oke. Nah, walaupun sudah ada khusus proses purchasing, proses procurement di dalam organisasi kita, bukan berarti kita sebagai project manager harus lepas tangan aja. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena suka nggak suka, proses procurement ini akan mempengaruhi dampak langsung terhadap project kita. Nah, di dalam procurement, kita masih ngomongin dasar-dasarnya dulu. Dalam procurement itu ada yang dikenalnya seller dan buyer. Seller adalah company ataupun orang yang menyediakan barang atau jasa, sedangkan buyer adalah orang pihak pembelinya. Di dalam konteks ujian PMP, tolong perhatikan dengan baik. Dilihat konteks soalnya, apakah dari konteks soal Anda adalah dari sisi buyer atau Anda adalah dari sisi seller. Tolong diperhatikan baik-baik tentang point of view-nya ini, dikatakan nanti di dalam soal itu dua-duanya ada. Dua-duanya akan ada dalam posisi sebagai buyer, ada juga nanti ada dalam posisi Anda sebagai seller atau sebagai vendor ke klien. Okay, so make sure you understand that and perhatikan posisi point of view Anda. Oke, jadi proses pembelian di dalam organisasi tentunya akan dipimpin. Proses pembelian di dalam organisasi itu akan dipimpin oleh procurement ataupun procurement head, tergantung namanya bisa beda-beda. Nah, peranannya project manager lah yang akan menjadi perantara antara project team dengan procurement department. Karena kan yang identify technically, yang tahu apa yang dibutuhkan kan project team ya. Nah, peranan Anda sebagai integrator dan intermediaries antara project team dengan procurement. Nah, selain itu, project manager pun juga suka nggak suka harus dan perlu untuk memahami mengenai kontrak, bisa membaca kontrak. Kontrak atau legally binding documents ini adalah perjanjian antara kita buyer, jika kita adalah buyer dengan seller. Oke? Project manager needs to understand about contract. Karena kalau misalnya di kontrak-kontrak tersebut jika ada klausul-klausul yang dapat mempengaruhi project kita, belum tentu procurement department pun juga realize about that gitu.
Atau setidaknya kita bekerja sama dengan procurement management ataupun kontrak management untuk memastikan bahwa tidak ada klausul-klausul ataupun hal-hal yang dapat merugikan proyek kita. Nah, tergantung dari organisasinya sendiri, proses procurement ini ada yang centralized ataupun decentralized. Centralized contracting atau centralized procurement, maksudnya di sini adalah berarti ada satu procurement department ataupun contracting department ataupun kontrak manager, apapun sebutannya. Intinya ada satu pihak yang mengurusi semua pembelian di dalam organisasi kita, dan semuanya, either itu ada project-project ataupun ada operation, jika mereka ada kebutuhan untuk pembelian, itu akan harus melalui satu pihak kontrak manager ini, ataupun procurement department itu. Ini adalah centralized contracting ataupun centralized procurement. Keuntungan dari centralized procurement adalah high level of expertise. Jadi maksudnya adalah proses orang-orang yang terlibat dalam procurement itu sendiri, mereka punya expertise yang jauh lebih tinggi karena mereka memang khusus mengembangkan skill dalam procurement. Lalu kemudian proses pembelian yang akan standarisasi akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Lalu bagi staff ataupun karyawan yang ada di dalam departemen contracting ataupun procurement tersebut, ada career path yang jelas. Oke, itu keuntungannya kalau centralized contracting ataupun centralized procurement. Nah, kalau kerugian dari centralized procurement, dikarenakan ini satu departemen mengurus banyak pihak, mengurus banyak project, mengurus banyak operation, ataupun pihak kemudian dari operation yang lain, sehingga sibuk banget nih procurement departmentnya. Sehingga bisa jadi Anda tidak mendapatkan attention yang cukup dari si procurement department tersebut. Nah, ini akan cukup sangat sulit jika ternyata bisa jadi tiba-tiba Anda butuh pembelian barang yang sukanya sebab mungkin beberapa kali Anda butuh pembelian barang yang mungkin instan ataupun sifatnya emergency, nah itu akan menjadi agak susah. Itu pun mungkin masih bisa diakali ya, kalau sifat-sifatnya emergency itu tentunya bisa aja mungkin bisa disepakati dengan pihak procurement, mungkin boleh diperbolehkan untuk emergency buying, di mana si project manager yang melakukan buying, tapi mungkin project manager yang akan melakukan pembelian langsung untuk emergency bisa saja disepakati antara project manager dengan procurement. Ya, untuk hal-hal yang mungkin sifatnya emergency, project manager dan procurement bisa menyepakati untuk agar si project manager bisa melakukan procurement sendiri. Biasanya praktek ini dibarengi dengan batasan misalnya sekian rupiah itu project manager, ambang batas sekian rupiah project manager masih bisa beli sendiri secara emergency. Nanti setelah beli baru mungkin melakukan laporan ke procurement department beserta mengajukan segala macam dokumentasi dan invoice yang proper. Oke, jadi masih bisa ada workaround-nya kalau memang ada emergency. Itu centralized contracting ya, ataupun centralized procurement. Next kita lihat kalau decentralized. Nah, decentralized contracting berarti di sini adalah setiap project akan punya procurement ataupun kontrak manager yang dedicated. Berarti di sini setiap project akan punya dedicated procurement ataupun kontrak manager. Project. Nah, ini tentunya keuntungannya adalah easier access to procurement. Jadi setiap project karena punya procurement sendiri dan dedicated hanya untuk project itu, jadi sehingga it's full focus, full loyalitas penuh dari si procurement officer atau kontrak manager itu untuk fokus membantu
pembeliannya, procurement yang ada di project tersebut. Dan juga karena dia fokus hanya membantu project itu aja, tentunya juga pengertian dia, understanding dia terhadap kebutuhan project juga menjadi lebih baik dibandingkan kalau pakai pendekatan centralized contracting. Oke? Nah, namun kerugiannya, ini disebut salah satunya adalah difficult to maintain high level of expertise. Jadi maksudnya di sini adalah dikarenakan kita procurement-nya ini setiap project akan punya masing-masing. Nanti ini tergantung budgetnya si project nih. Mungkin nggak si project A misalnya, mungkin budgetnya besar sehingga bisa jadi procurement staff ataupun contract manager yang mereka rekrut bisa jadi level of expertise-nya sudah senior. Memungkinkan untuk itu. Namun project B di mana bisa jadi budgetnya tidak sebesar project A, besar kemungkinan dia nggak bisa tuh merekrut procurement yang punya level of expertise yang tinggi. Jadi susah nih, menstandarisasinya susah. Menstandarisasi antar proyeknya jadi juga susah. Nah, kerugian selanjutnya adalah duplication of expertise. Ya, di project A ada procurement, project B ada procurement, project C ada procurement. Duplikasi ya, ada duplikasi dan redundansi. Duplikasi dan redundansi tentunya berarti high cost buat organisasi. Dan kemudian selanjutnya kerugiannya adalah no clear career path for the individual. Berarti procurement officer yang di-hire oleh project A secara career path dia sudah mentok di situ aja. Kecil kemungkinan dia bisa naik menjadi manager, project manager, menggantikan project manager belum tentu. Yang lain ceritanya kalau decentralized, kalau menggunakan centralized contracting di mana ada satu departemen khusus, ya tentunya si karyawan tersebut pada saat dia masuk di level paling bawah mungkin menjadi procurement officer atau procurement staff, masih ada jenjang karir di dalam departemen tersebut dia di mana dia bisa naik. Itu maksudnya dari kerugian yang terakhir, yakni no clear career path for the individual. Oke, jadi ada centralized contracting dan juga decentralized contracting. Sekarang kita lihat trend dan emerging practices yang ada di dalam project procurement management. Yang pertama adalah advances in tools such as BIM ataupun Building Information Model. Ini adalah BIM ini adalah salah satu software dan sistem informasi yang sangat membantu project construction. It really is benar-benar ini ya, BIM itu benar-benar menurut saya sih BIM itu atau Building Information Model, pengimplementasian BIM akan merevolusioner proyek-proyek konstruksi karena knowledge management keren banget dari proses desain sampai project sampai ke level operation buildingnya itu informasinya nyambung terus knowledge-nya. Kalaupun ada perubahan, salah satu permasalahan dengan project construction yang melibatkan banyak vendor, banyak pihak adalah pada saat di satu aspek berubah, itu kan akan berubah juga banyak yang akan terimpact. Distribusi pengetahuan itu atau distribusi informasi itu kadang-kadang sulit di dalam proyek konstruksi, apalagi kalau semuanya masih manual. Nah, penggunaan BIM, distribusi informasi itu akan automated. Begitu itu dirubah, semuanya berubah. Jadi, misinformasi dan miskomunikasi itu benar-benar bisa diminimalisir dengan penggunaan BIM di dalam proyek konstruksi. Oke, selanjutnya dan emerging practice lainnya adalah more advanced risk management. Kontrak bisa jadi di dalam kontrak risk management itu adalah di state dengan jelas di dalam kontrak. Jadi risk management menjadi bagian di dalam klausul-klausul di kontrak kita. Oke, selanjutnya trend dan emerging practice ketiga adalah
spesiali untuk mega project ya, untuk proyek-proyek EPC biasanya EPC atau EPC, itu pendekatan kontrak yang standar secara internasional itu sudah menjadi keharusan kayaknya. Jadi kalau untuk EPC EPC project itu kontraknya sudah standar tuh. Udah ada standarisasi khususnya. Selanjutnya adalah logistik and supply chain management. Jadi pendekatannya tidak lagi procurement tapi lebih kepada supply chain. Itu juga adalah trend and emerging practice yang tidak hanya berlaku untuk operational tapi juga sekarang sudah mulai mengarah ke project. Apalagi project-project yang multiple years ya, multi years. Itu akan sangat terbantu dengan pendekatan supply chain. Lainnya adalah tentunya hubungan yang lebih baik antara buyer dengan seller. Dengan adanya pendekatan teknologi saat ini, hubungan yang lebih baik itu juga akan menyebabkan risiko dispute ataupun klaim itu menjadi diminimalisir. Yang terakhir adalah adanya trial engagement, di mana sebelum kita go ahead dengan kontrak besar, kita pakai dulu, di mana kita coba pembeliannya kecil-kecil dulu. Itu trend and emerging practice. Kita lihat tailoring consideration, apa saja faktor-faktor yang harus kita pada saat kita men-tailor proses-proses yang ada di dalam project procurement management. Yang pertama adalah complexity of procurement-nya itu sendiri. Proses procurement-nya sendiri itu kompleks nggak sih? Dari sisi kontraknya juga kompleks. Makin kompleks procurement prosesnya itu juga akan menentukan bagaimana kita akan men-custom proses yang ada di procurement management. Termasuk juga physical location, apakah project kita ini semuanya berada dalam satu physical location ataupun sparse, ataupun berbeda-beda. Selanjutnya ada juga governance dan regulatory environment. Ini akan juga menentukan, mungkin bisa jadi ada beberapa peraturan-peraturan yang lebih untuk procurement, let's say, mengutamakan vendor lokal misalnya, atau mengutamakan produk-produk dalam negara dulu, produk-produk buatan negara Indonesia dulu, instead of beli dari luar. Yang terakhir adalah availability of contractors, jadi ketersediaan dari kontraktor dan vendornya sendiri. Kalau misalnya procurement yang biasanya kita laksanakan ini adalah ternyata barang ataupun jasanya itu sangat jarang, itu tentunya juga akan meningkatkan kompleksitas dari procurement kita. Oke, itu tailoring consideration untuk project procurement management. Lanjut. Consideration untuk agile development. Di dalam agile environment, specific seller may use the extended team that will lead to a shared risk procurement model. Risk and reward may share between buyer and seller. Spesifik karakteristik yang spesifik untuk lingkungan agile ataupun adaptif adalah uncertainty terhadap scope itu sangat tinggi, beda dengan prediktif. Oke, dikarenakan uncertainty terhadap scope itu sangat tinggi, sehingga mungkin dibutuhkan tipe-tipe kontrak yang khusus. Ada disebut namanya agile contracts. Kalau teman-teman coba Google, itu ada satu website yang khusus, kalau nggak salah agilecontract.org, yang membahas mengenai tipe kontrak yang bisa digunakan untuk agile projects atau agile product development. Di mana pendekatan agile contracts biasanya adalah risk dan reward itu di-shared between buyer and seller. Selain itu, juga kalau misalnya pendekatan kita adalah kombinasi antara prediktif dengan agile, mungkin penggunaan master service agreement ataupun umbrella contracts itu bisa menjadi pilihan. Oke. Jadi, pendekatan kontrak project biasa yang dimana untuk project biasa itu kan skopnya dikunci kan.
itu pasti akan berbeda dengan pendekatan untuk proyek-proyek yang agile atau adaptif, di mana scope-nya tidak dikunci, namun kita akan mengunci dari sisi mungkin waktu dan budget. Oke. Nah, sekarang lanjut ke proses-proses yang ada dalam project document management. Kalau teman-teman lihat di sini, hanya ada 3 proses di dalam project document management. Ini pertama adalah plan document management yang ada di dalam planning process group. Lalu dilanjut dengan conduct documents yang ada di dalam executing process group. Lalu kemudian yang terakhir adalah control documents yang ada di dalam monitoring and controlling process group. Proses pertama di dalam document management, yang ini adalah plan document management. Ini tujuannya adalah bagaimana kita mendokumentasikan the process of documenting project document decision. Jadi kita di sini mendokumentasikan keputusan kita untuk pembelian. Lalu kita juga akan menspesifikasikan approach-nya bagaimana nanti akan pembelian, apakah kita akan penunjukan langsung, apakah tender, atau open bid, dan macam-macam. Lalu kemudian juga di sini, di plan management sendiri pun, walaupun kita belum melakukan pembeliannya di sini, tapi kita sudah bisa mengidentifikasi potential sellers untuk beberapa item ataupun service yang kita akan procure atau beli. Ini adalah tujuan dari proses plan document management. Sehingga dampak atau benefit dari sini adalah ini bisa menentukan bagaimana proses kita akan ini akan menjadikan guidance untuk proses nanti conduct document kita selanjutnya, termasuk juga bagaimana cara melakukan pembeliannya itu sendiri. Input yang dibutuhkan di dalam plan document management, di sini ada project charter. Ya, sampai sini pun juga project charter masih dibutuhkan. Lalu kemudian juga ada business document, di mana komponennya pun adalah adanya business case dan juga benefit management plan. Project management plan juga masuk sebagai input di sini, di mana komponen-komponennya adalah adanya scope management plan, quality management plan, resources management plan, dan scope baseline. Ini saya rasa ini cukup clear, karena di dalam scope management, di dalam resources management plan sendiri pun juga kita tahu bahwa apa saja sih yang kemungkinan resource yang kita butuhkan. Dari sisi scope baseline pun juga kita tahu apa yang kita mau deliver, sehingga kita bisa dijadikan referensi pada pembeli. Nah, untuk benar-benar tahu barang apa saja sih yang kita butuhkan di dalam proyek kita, itu adanya justru bukan di project management plan, adanya di project documents. Oke, untuk benar-benar tahu apa saja yang dibutuhkan, baik itu resources ataupun resources apa saja yang dibutuhkan, itu adanya di project documents, yakni di kalau teman-teman lihat di sini ada di resource requirement. Di sini nanti adanya apa saja yang harus kita beli. Nah, termasuk di sini ditemani juga atau dengan adanya milestone list, mungkin requirements, requirement documentation, requirement traceability matrix, risk register, dan stakeholder register. Kembali saya ingatkan bahwa ini semua tidak mesti ada. Tapi ada beberapa komponen yang memang menjadi sangat vokal atau menjadi sangat inti di dalam suatu proses. Input yang menjadi inti di sini menurut saya adalah resource requirement. Termasuk selanjutnya ada enterprise environmental factor dan organizational process asset juga bisa menjadi input di dalam plan document management. Tools dan teknik yang bisa kita gunakan untuk proses ini adalah expert assessment, kita bisa tanya ke SME ya. Lalu kemudian data gathering ataupun market research, data analysis. Nah, data analysis ini menarik nih. Karena di sini ada make or buy analysis. Make or buy analysis adalah suatu analisa untuk menentukan apakah untuk suatu requirement itu kita akan beli keluar atau kita buy. Oke, ini make or buy analysis akan menentukan
cost benefit lah, akan dihitung cost-nya berapa sih kalau bikin sendiri dan cost-nya berapa kalau beli dibandingkan dengan benefitnya. Masih make sense nggak? Kalau make sense untuk bikin, ya bikin. Ya udah kalau gitu bikin. Sehingga nanti keluarnya dari make or buy analysis adalah adanya make or buy decision di output. Oke. Nah, selanjutnya kita masih ngomongin tools dan teknik. Di sini juga ada source selection analysis. Source selection analysis ini di sini kita sudah kita coba melakukan analisa kira-kira nanti pada saat kita melakukan pembelian, oke, faktor-faktor apa saja yang nanti akan kita pertimbangkan. Tentunya kan harga tidak menjadi satu-satunya faktor penentu ya, walaupun di banyak organisasi harga menjadi faktor yang utama, tapi juga biasanya bukan satu-satunya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang menjadi selain harga? Nah, itu ditentukan di source selection. Di maksudnya nanti adalah adanya source selection kriteria. Oke, tools dan teknik yang terakhir yang bisa digunakan dan biasanya pasti digunakan adalah meetings. Nah, output di sini tadi selain dua yang sudah kita sebutkan, yakni source selection criteria dan make or buy decisions, juga ada procurement management plan. Nanti kita akan bahas sedikit apa itu procurement management plan dan apa aja komponen-komponennya. Ada procurement strategi, bagaimana strategi kita untuk melakukan pembelian. Bid documents ini di sini berarti misalnya kita, apalagi kalau teman-teman yang melakukan tender untuk pembeliannya, itu pasti tender tersebut akan ada bid documents-nya. Jadi dokumen-dokumen yang akan diserahkan kepada vendor untuk menjadi referensi mereka untuk melakukan penawaran harga. Nah, selanjutnya ada juga procurement statement of work, berarti kita sudah bisa punya statement of work, apa sih yang kita akan beli dari vendor, dan ini akan menjadi menjadi dasar juga bagi vendor untuk melakukan penawaran harga. Selain source selection criteria dan juga make or buy decisions, akan ada juga independent cost estimate. Atau sebutan lainnya kalau di kita adalah harga perkiraan sendiri, HPS. Atau ada juga yang nyebut owner estimate atau OE. Oke. Ini akan menjadi HPS atau OI ini bisa didapat dari baik kita mempunyai tim analisis kita sendiri, tapi bisa juga kita mendapatkan cost estimate, independent cost estimate ini dari pihak ketiga. Oke, ini akan menjadi input juga nanti pada saat penentuan proses penentuan pemenang di proses procurement kita. Change request menariknya di sini, walaupun kita masih di plan, kita bisa raise change request nih, jika diperlukan. Change request mungkin kemungkinan besar baru akan diperlukan di sini jika ternyata barang yang ternyata dari analisis kita sendiri pun juga ini kayaknya nggak mungkin, susah dibeli. Atau mungkin metode pembeliannya ataupun budgetnya dan lain-lain. Nah, untuk dokumen update project dokumen update yang bisa kita lakukan atau kita update adalah lesson learn register, bisa kita update. Milestone list juga bisa kita update. Requirement documentation, requirement traceability matrix, risk register, dan stakeholder register. Lalu juga ada OPA atau organizational process asset juga bisa kita update di sini. So, jadi procurement management plan definition adalah describe dokumen ini akan menjelaskan bagaimana project team akan melakukan pembelian baik itu untuk barang ataupun jasa. Sedangkan procurement statement of work ini akan menjelaskan secara detail apa sih yang kita mau beli, service apa sih ataupun barang apa sih yang kita mau beli, karakteristik teknisnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, ini akan menjadi input atau menjadi input bagi vendor untuk melakukan penawaran harga bagi kita. Procurement management plan itu bisa adalah procurement management plan
adalah suatu dokumen yang bisa sifatnya formal ataupun informal, bisa sangat broadly frame ataupun sangat umum, ataupun bisa sangat detail, tergantung dari kebutuhan proyek Anda. Oke. Nah, ini contoh sederhana, contoh ya, jangan dijadikan satunya referensi. Ini contoh sederhana dari Procurement Management Plan dalam bentuk tabel. Oke, sesuaikan dan customize sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proyek Anda. Di sini ditentukan, di sini kita bisa lihat dari contoh ini ada produk yang beli, kapan dibutuhkannya. Ini kita dapat dari mana sih? Ini kita dapat dari schedule nih. Date required ini kita dapat dari schedule, produk service yang dibutuhkan juga dari schedule. Kenapa dari schedule? Karena di schedule ada estimate resource requirement. Ada resource yang dibutuhkan untuk masing-masing task atau activity di dalam schedule kita. Oke. Lalu juga ada cost estimate-nya, ini mungkin independent cost estimate kita sendiri atau HPS. Lalu make or buy analysis-nya, decision-nya apa? Oh, ini semuanya dua-duanya adalah buy, misalnya. Kondisi market terhadap barang yang kita mau beli ini bagaimana? Kalau untuk rent power generator, untuk kita sewa genset, oh ini mah widely available, ini banyak. Tapi kalau untuk pembelian server, bisa jadi untuk pembelian server dan bahkan spesifik server, itu ini bisa 2 bulan atau lebih. Tergantung dari merek ataupun vendor yang kita pilih. Lalu mungkin ada juga project constraint bisa kita masukkan di sana, di mana spesifik kita minta minimal 100 kVA untuk misalnya power generatornya. Lalu nanti tipe kontrak yang akan kita pakai apa? Nah, ini kita akan bahas setelah ini mengenai tipe kontrak. Di sini kalau kita lihat rent power generator akan menggunakan cost reimbursable, sedangkan pembelian server kita akan menggunakan tipe kontrak fixed price. Lalu mungkin bisa ditambahkan di sini siapa yang mau approve, lalu kemudian PO-nya keluarnya nomor berapa, kalau sudah ada PO-nya. Mungkin bisa ditambahkan lagi nanti barang datangnya kapan. That's Procurement Management Plan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk membahas mengenai source selection criteria. Jadi commonly used selection, faktor-faktor apa sih yang kita bisa gunakan untuk melakukan penentuan menang di dalam data kita. Tentunya yang pertama adalah list cost, biasanya itu adalah cost yang paling rendah. Lalu ada juga mengenai hanya berdasarkan kualifikasi atau gabungan antara kualifikasi dengan cost, gabungan antara quality dengan cost, sole source ataupun fixed budget yang lain-lain. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe kontrak. Tolong diperhatikan bahwa ini kemungkinan besar akan keluar di ujian untuk tipe-tipe kontrak. Pada dasarnya, tipe kontrak di dalam PMBOK ada 3 jenis. Ya, ini adalah fixed price kontrak, cost reimbursable contracts, dan juga time and material contracts. Oke. Fixed price kontrak ini adalah jenis-jenis kontrak yang sangat pas atau sangat tepat untuk jenis-jenis proyek atau jenis-jenis pembelian di mana kita benar-benar mengetahui apa yang kita mau beli. Oke, jika kita sudah benar-benar paham apa yang kita mau beli, spesifikasinya jelas, dan kita juga tahu di market itu available, fixed price kontrak lebih baik. Namun kalau kita belum paham kira-kira apa sih yang kita mau deliver dari apa sih yang kita mau beli, masih belum aware, kita juga masih belum paham, lebih baik menggunakan cost reimbursable. Sedangkan time and material contracts atau T&M ini adalah tipe kontrak yang paling tepat untuk pembelian yang sifatnya kecil. Time and material contract itu akan melakukan reimbursement waktu yang sudah digunakan oleh vendor ataupun konsultan, dan material ataupun kontraktor, dan material yang sudah mereka gunakan atau keluar.
time and material. Ini lebih cocok untuk proyek-proyek yang sifatnya kecil. Oke, kembali ke fixed price contract. Fixed price contract ada 3 tipe, ada 3 varians. Yang pertama adalah firm fixed price contract. Sorry, saya keluarin dulu. Firm fixed price contract adalah tipe fixed price yang paling umum digunakan di luaran, di mana ini PO, beli putus, firm, harganya nggak berubah. Ini firm fixed price contract, beli putus. Oke? Nah, yang kedua, fixed price incentive fee contracts. Ini adalah tipe kontrak juga hampir sama dengan PO, namun ada klausul tambahan di mana buyer itu bisa memberikan insentif ke seller jika seller dapat memenuhi kondisi-kondisi tertentu. FPIF itu seperti itu, di mana buyer bisa memberikan insentif ke seller jika seller berhasil memenuhi kondisi-kondisi yang tertentu yang sudah di agreed upon atau disetujui bersama sebelumnya. Ini fixed price incentive fee contract. Jadi bisa saja nih kondisinya ternyata seller tidak bisa memenuhi kondisi insentif, ya udah si seller tidak dapat insentifnya, hanya dapat harga beli pokoknya saja. Jadi misalnya begini, contohnya kita mau beli server, di mana kita sudah tahu bahwa server ini inden-nya adalah 2 bulan atau 8 minggu. Oke. Misalnya kita butuh server ini cepat, namun juga si vendor nggak berani menjanjikan. Bisa aja nih untuk memberikan insentif untuk memberikan dorongan bagi vendor untuk bisa mendatangkan server ini lebih cepat. Kita bilang sama mereka, oke, saya kasih dituangkan di dalam PO atau di dalam kontrak bahwa akan ada insentif sebesar 5% jika mereka bisa deliver dalam waktu 4 minggu. 5% jika mereka bisa deliver dalam waktu 4 minggu. Wah, ini menjadi menarik bagi tentunya jadi oleh seller kan. Ini akan menjadi dorongan yang cukup bagi mereka untuk berusaha mendatangkan servernya dalam jangka waktu 4 minggu yang diminta sesuai oleh buyer. Kalau nggak bisa gimana? Ya kalau nggak bisa ya sudah, kita akan bayar yang pokoknya aja, insentifnya nggak dibayar. Tipe ketiga di dalam fixed price contract, ya ini adalah fixed price economic price adjustment contract, atau panjang namanya, FP-EPA, keren kali. Nah ini adalah tipe-tipe fixed price, ini adalah tipe fixed price contract, di mana di dalam kontrak itu mengikut sertakan klausul-klausul yang mengakomodir perubahan ekonomik ataupun fiskal, perubahan ekonomik suatu negara, ataupun cost maksud saya. Perubahan ekonomik ataupun nilai tukar kurs di dalam suatu negara. So let's say for example, ini harga fixed price-nya atau harga PO-nya 1 miliar misalnya. 1 miliar. $1 miliar selama, saya ada klausulnya, selama nilai tukar dolar ke rupiah itu masih di bawah 15.000. Begitu nilai tukar dolar menjadi lebih dari 15.000, itu akan ada kondisi-kondisi tertentu ataupun hal-hal tertentu yang mungkin kita bisa jadikan diskusi lebih lanjut. Atau misalnya harga 1 miliar masih berlaku selama suku bunga Bank Indonesia itu di atas 5%. Dia turun sampai di bawah, nanti kita akan mesti discuss lagi. Jadi metrik-metrik ekonomi itu bisa dimasukkan ke dalam kontrak menjadi bagian dari kesepakatan buyer dan seller.
Itu tiga tipe fixed price kontrak yang mungkin keluar di dalam ujian. Selanjutnya cost reimbursable pun juga ada 3 tipe kontrak nih. Yang pertama adalah cost plus fixed fee kontrak. Cost plus fixed, jadi cost yang sudah dikeluarkan oleh seller itu akan direimburse semuanya, tentunya dengan audit ya. Semua cost akan direimburse ditambah dengan fee yang sudah disepakati di awal, fixed fee yang sudah disepakati di awal. Beli barang, harga pembelian barangnya kita akan reimburse as is sesuai dengan invoice yang ada. Lalu ditambahkan fixed fee yang sudah disepakati di awal. Nah, yang kedua, cost plus incentive fee contracts. Ini adalah sama, cost plus juga, berarti kita mereimburse cost yang sudah dikeluarkan oleh vendor atau seller, ditambah dengan incentive fee. Incentive fee di sini bisa jadi, contohnya seperti ini. Jika kalau misalnya Anda bisa beli barangnya di bawah indikasi harga yang sudah kita berikan, berarti terjadi adanya penghematan. Nah, penghematan itu bisa menjadi insentif fee. Sebagian dari penghematan tersebut bisa menjadi insentif fee bagi si seller. Itu cost plus incentive fee. Yang ketiga, cost plus award fee. Ini adalah tipe kontrak yang ini agak aneh ya definisinya. Bahkan kalau saya ngeliat verbatim apa yang saya baca di PMBOK, kayaknya nggak mungkin di project sebenarnya ada vendor yang mau seperti ini. Karena cost plus award fee kontrak ini adalah tipe kontrak di mana akan mereimburse semua cost yang sudah keluar, ditambahkan award fee. Award fee-nya ini tergantung dari kepuasan si buyer. Kalau bayarnya happy, satisfied dengan si kontraktor, ya fee-nya mereka akan kasih fee. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Kalau enggak happy ya sudah, mereka tidak akan dapat award fee sama sekali. Mereka cuma akan direimburse doang cost-nya. Saya nggak ngelihat ada potensi ada kontraktor yang mau seperti ini sih. Oke. Tipe-tipe kontrak. Lalu kalau kita lihat di slide selanjutnya ada 3 tipe kontrak tadi, fixed price, cost reimbursable, dan time and material. Dimana kalau teman-teman bisa lihat di sini, fixed price itu kalau definition of product yang kita mau beli itu sudah clearly defined, lebih baik menggunakan fixed price. Tapi kalau tidak bisa didefinisikan dengan baik atau not well defined, cost reimbursable ataupun time and material bisa jadi pilihan. Nah, fixed price itu risikonya untuk bayar rendah. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini akan yang akan keluarnya seperti ini. Nanti begitu ada soal cerita, nanti akan ditanya mana tipe ini yang sebaiknya mana yang akan digunakan oleh buyer gitu kan dari sisi risiko ya. Kalau kita lihat bahwa dengan memahami mana yang risikonya paling tinggi untuk seller ataupun buyer itu akan menentukan tipe kontrak yang paling baik sesuai dengan konteks cerita. Jadi risiko untuk buyer itu paling rendah adanya di fixed price. Sedangkan risiko untuk seller paling rendah adanya di cost reimbursable ataupun time and material. Fixed price itu payment-nya fix, udah disepakati di awal. Sedangkan cost reimbursable payment-nya adalah reimburse actual cost ditambah fee to seller. Fee-nya tergantung yang tadi, apakah award fee, incentive fee, ataupun fixed fee. Untuk time and material, itu payment-nya adalah payment by unit rate. Biasanya ini adalah ngomongnya main days ataupun main hour ditambah material cost yang juga sudah terpakai. Nah, ini ada beberapa hal mengenai procurement documentation. Dari sisi konteks procurement management plan, ini adalah berikut adalah hal-hal yang komponen yang bisa ada di dalam procurement management plan. Sedangkan dari konteks procurement strategi itu konteksnya bisa jadi
jelaskan procurement delivery methods-nya seperti apa, tipe agreement yang akan kita pakai apa, ataupun juga procurement phases-nya bagi fase-fase pembeliannya seperti apa. Itu procurement strategi. SOW ataupun statement of work itu isinya bisa jadi ada description of the item, ada spesifikasi barang yang kita mau, quality requirement-nya seperti apa, performance metric-nya juga seperti apa, terus sampai dengan warranty-nya kita expect-nya warranty seperti apa. Nah, bid documents, teman-teman juga mesti nyaman dengan istilah-istilah di sini. RFI ini adalah request for information. Ini kita gunakan pada saat kita masih dalam proses pembangunan, kita masih belum tahu nih secara detail apa yang kita mau beli. Ini kita bisa nanya secara resmi ke vendor dengan menggunakan dokumen RFI. RF quote, request for quote atau RFQ, ini adalah kita minta penawaran harga dari vendor. Sedangkan request for proposal, ini adalah kita minta proposal dari mereka. Proposal dengan harga dengan solusi. Oke? Sangat penting bagi teman-teman untuk familiar dengan kapan menggunakan RFI, kapan menggunakan RFQ, dan kapan menggunakan RFP. Proses selanjutnya yang ada di dalam project procurement management adalah conduct procurements. Conduct procurements ada menjadi bagian dari executing proses tersebut. Tentunya tujuan dari conduct procurement adalah proses untuk pembeliannya itu sendiri. Bagaimana kita melakukan pembelian untuk barang ataupun jasa yang sudah kita tentukan dari proses 12.1. Sehingga output hasil dari proses conduct procurement ini adalah tentunya diharapkan sudah ada PO ataupun agreement dan sudah ada vendor yang sudah dipilih. Input di dalam 12.2 ataupun conduct documents adalah adanya project management plan, di mana komponen-komponennya bisa ada scope management plan, requirement management plan, communications management plan, risk management plan, procurement management plan tentunya ya, dan configuration management plan termasuk cost baseline. Untuk project documents, bisa saja kita jadikan lesson learn register sebagai input, project schedule, ini juga sebenarnya cukup penting. Documentation, risk register, termasuk juga stakeholder register. Untuk input lainnya, di situ ada procurement documentation, sudah kita bahas sebelumnya, bisa jadi ada proposal ataupun quotation, ataupun procurement strategy. Kemudian juga inputnya di sini ada proposal dari seller, penawaran harga ataupun proposal. Enterprise environmental factor dan organizational process asset juga bisa menjadi input di sini. Untuk tools dan teknik, ada expert judgment, ada advertising, kita mengiklankan tender kita misalnya, ada bidder conference, atau kadang-kadang disebut unwheezing, di mana data analisisnya kita akan melakukan proposal evaluation, termasuk juga negosiasi. Nah, output dari sini, dari proses ini tentunya sudah ada selected sellers. Kalau sudah ada sellers yang yang kita kalau ada sellers yang sudah terpilih, tentunya juga ada agreement. Agreement-nya dalam bentuk kontrak, ini bisa jadi PO, ataupun baik itu fixed price, ataupun cost reimbursable, ataupun time and material. Nah, change request bisa menjadi output juga di sini nih. Karena bisa jadi, kenapa change request bisa di-raise di sini? Mungkin salah satunya adalah kegagalan proses pembelian. Di mana banyak faktor yang menyebabkan kegagalan suatu proses pembelian. Di mana jika change request-nya disepakati atau disetujui, akan melakukan update terhadap ada requirement management plan, bisa di-update, quality management plan,
communications management plan, risk management plan, procurement management plan, scope baseline, schedule baseline, cost baseline, banyak ya. Banyak yang bisa terupdate jika conduct procurement ini gagal misalnya. Oke, nah selain itu project dokumen juga bisa diupdate hasil dari kita melakukan pembelian. Ya ini ada lesson learned register, requirements documentation, requirements traceability matrix, resource calendar. Nah di sini udah mulai muncul nih resource calendar. Kalau teman ingat lagi apa sih resource calendar? Ada yang bisa bantu jawab apa sih resource calendar? Kapan resource dibutuhkan? Kebalik Pak Fauzi. Kapan resource justru ada? Kapan resource tersedia untuk project? That's resource calendar. Ini adalah hasil dari conduct documents. Oke, jadi resource calendar justru adalah kapan resource tersebut akan ada sesuai dengan requirements, sesuai dengan resource requirement yang ada di dalam sudah kita tentukan di procurement management plan sebelumnya. Nah, project document updates yang lainnya adalah adanya list register dan juga stakeholder register. Untuk organizational process asset pun juga bisa terupdate sebagai output dari kita melaksanakan conduct documents. Oke, jadi output utamanya menurut saya untuk 12.2 itu output utamanya adalah selected sellers, agreement, dan resource calendars. Proses terakhir di dalam project procurement management, yakni adalah control procurement. Oke, jadi kalau teman-teman ingat lagi, sebelum-sebelumnya pada saat risk, kita ngomongnya monitor risk. Communication juga kita monitor communication. Quality, kita control. Di sini, procurement, kita control procurement. Jadi, ada kalanya kita hanya bisa monitor, ada kalanya kita bisa melakukan kontrol atau intervensi secara langsung. Proses kontrol tujuannya adalah bagaimana kita mengelola procurement proses kita, bagaimana kita mengelola hubungan jual beli antara buyer dan seller, memastikan bahwa seller itu atau vendor atau kontraktor itu perform sesuai dengan apa yang sudah disepakati di dalam kontrak, dan jika ada perubahan terhadap kontrak ini dikelola dan dilakukan di sini jika memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan project. Oke. Nah, selain itu, selain memastikan si vendor itu perform, sebenarnya kontrol procurement ini pun juga suatu proses yang memastikan bahwa kita sendiri pun juga sebagai buyer, kita perform. Bahwa payment yang kita janjikan sesuai dengan BAST sudah kita tanda tangani, apakah payment-nya sudah dilaksanakan belum oleh bagian keuangan kita. Itu sebenarnya adalah bagian dari kontrol procurement. Nah, input untuk kontrol procurement adalah project management plan, di mana komponen-komponennya ada requirements management plan, ada risk management plan, ada procurement management plan, ada change management plan, dan risk plan. Untuk procurement documents ada assumption log, ada lesson learned register, milestone list, quality reports, requirement documentation, requirement traceability matrix, risk register, dan juga stakeholder register. Lumayan banyak ya. Seperti biasa nih, kalau untuk monitor dan kontrol, proses-proses itu adalah meng-compare antara aktual dengan plan. Jadi komponen-komponen plan-nya itu bisa ada di project komponen-komponen yang di dalam project plan dan juga project dokumen, sedangkan aktualnya mana? Aktualnya adanya di work performance data. Oke. Work performance data, agreement itu bagian dari plan atau yang kita mau compare.
Nah, bagaimana kita melakukan control procurement? Itu kita bisa menggunakan, untuk tools dan tekniknya kita bisa menggunakan expert judgment. Kita bisa juga melaksanakan claim administration. Kalau ada claim, yaitu kita sama-sama administrasi dan kelola dengan baik. Kalaupun ada dispute juga kita negosiasikan dengan baik di sini. Data analisisnya kita bisa melakukan performance review, earn variance-nya di sini termasuk juga trend analysis. Inspection dan audit juga menjadi tools dan teknik di sini. Kembali saya reminder, inspection, apa yang kita inspect? Deliverables. Yang kita audit adalah proses. Nah, kalau di sini yang kita inspect dalam konteks di procurement yang kita inspect adalah apakah kontraktor ataupun vendor sudah menyediakan mensubmit deliverables yang sesuai dengan yang ditentukan di kontrak. Oke. Lalu kemudian dari sisi proses audit, apakah proses procurement kita itu sudah tepat nggak, dan dokumen-dokumen yang disubmit oleh vendor itu sudah tepat nggak. Lalu kemudian output dari control procurement adalah tentunya close procurement. Ini kalau semuanya sudah selesai, procurement untuk si specific vendor itu sudah selesai, ya kita close procurement. Close procurement di sini dalam konteksnya adalah bukan hanya kita memastikan bahwa vendor sudah perform. Close procurement itu juga baru bisa di close jika vendor sudah perform. Oke. Nah, di sini selain itu juga ada WPI atau Work Performance Information sebagai output, di mana itu adalah hasil analisa atau hasil proses dari WPD yang masuk di sini. Lalu kemudian ada Procurement Documentation Updates, bisa juga ada change request yang jika disepakati atau di approve akan menyebabkan perubahan terhadap Risk Management Plan, Procurement Management Plan, Schedule Baseline, dan Cost Baseline. Untuk update terhadap project documents bisa terdapat pada lesson learned register. Resources requirement pun juga bisa diupdate nih. Termasuk juga requirements traceability matrix, risk register, dan stakeholder register. Yang terakhir, organizational process assets itu bisa kita update. Kenapa bisa di-update? Karena di situ di atasnya ada kan ada lesson learned register. Lesson learned register adalah bagian dari organizational process asset. Oke. Nah, sekian banyak output yang menurut saya menjadi output utama dari control procurement adalah work performance information dan juga change request. Oke. Nah, ini adalah slide terakhir dari procurement management. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tadi, nggak begitu banyak hal yang unik, ataupun mungkin hal yang baru yang teman-teman pelajari dari konteks project procurement management. Sebagian besar ini sudah kita laksanakan di sehari di project, karena dari sisi prosesnya pun juga kita plan procurement, kita merencanakan pembeliannya, conduct procurement kita melakukan pembelian, yang ketiga control procurement kita memastikan bahwa vendor perform, kita juga perform dari sisi pembayaran. Sesederhana itu. Namun untuk konteks ujian yang teman-teman harus perhatikan adalah lebih, kalau untuk yang mesti dihafalin itu satu, tipe-tipe kontrak, itu harus dihafalin. Oke. Nah, di luar itu adalah memastikan kalau nanti ada dalam memastikan kita itu berada dalam posisi buyer atau seller. Oke. Nanti ini akan tipe kontrak mana yang paling baik buat project atau buat kita. Oke. Nah, tabel ini tolong juga dipahami dengan baik ya. Tabel untuk yang perbedaan-perbedaan antara fixed price, cost reimbursable, dan time material dari sisi dari sisi definition of product-nya, risiko untuk settlement-nya. Oke. Untuk
materi project document management saya cukupkan sampai sini dulu. Kalau teman-teman ada, silakan saya buka kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya jika ada pertanyaan malam ini, baik itu mengenai document ataupun mengenai PMP ataupun mungkin mengenai project yang teman-teman sedang jalankan di organisasi teman-teman. Untuk cost-nya sendiri, saya informasikan dulu, session terakhir kita kan hari Jumat ini. Antara hari ini dengan hari Jumat, nanti ada beberapa konten yang akan saya update di WhatsApp group, termasuk juga ini ada pendingan untuk laporan kegiatan ini masih pending. Masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dulu. Selain itu, nanti saya akan jelaskan lebih detail di hari Jumat nanti, atau di hari session ke-13 nanti, tentang apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk persiapan apa lagi yang teman-teman akan butuhkan untuk menghadapi ujian PMP. Oke. Kalau belum ada pertanyaan saat ini, saya cukupkan dulu. Mungkin nanti kalau misalnya kita bisa lanjut lagi di WhatsApp group jika ada pertanyaan, ataupun juga silakan japri saya langsung juga, nggak masalah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di dalam session ke-12 kali ini. Kita akan lanjutkan kembali di session ke-13 beberapa saat mendatang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.